Assalamualaikum semua teman-teman, jumpa lagi di channel Dapur Priska. Siapa sih yang bisa nolak menu seger satu ini? Selain seger, manis, dan bervitamin dari buah yang segar, tampilannya juga cantik dan menarik. Disuguhkan untuk menu takjil di bulan puasa dan disajikan sebagai hidangan penutup di hari lebaran nanti. Wih, pasti semua suka deh dengan rasanya. Nah, jika dikemas kayak gini, bisa dijadikan isian hampers deh untuk teman dan sanak saudara. Oke teman-teman, bagaimana saya membuatnya? Dan apa saja bahan-bahannya? Yuk, simak langsung videonya dan step by stepnya sampai selesai. Step pertama, kita siapkan panci. Saya menggunakan 2 bungkus Nutrijel rasa mangga kemasan kecil 10 gram. Kemudian kita masukkan ke dalam pancinya. Kita tambahkan setengah sendok teh garam dan 80 gram gula pasir. Bisa ditambah jika kalian suka manis. Selanjutnya kita aduk-aduk dulu bahan keringnya sampai rata. Kemudian kita masukkan susu cair sebanyak 550 ml. Dan aduk-aduk lagi hingga tercampur merata. Setelah tercampur rata, kita angkat. Berikutnya kita letakkan di atas kompor dan nyalakan api kompornya cukup api sedang saja. Sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih. Oh iya, bagi kalian yang baru aja menemukan channel ini, silahkan share video ini ke semua media sosial kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan tombol loncengnya agar bisa mengikuti video resep terbaru dari channel ini. Bagi yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Nah, setelah mendidih kayak gini, matikan api kompor. Kemudian kita masukkan fruity acidnya, aduk bentar, lalu angkat dari atas kompornya. Berikutnya kita siapkan cetakannya ya. Saya menggunakan cetakan diameter 6 cm seperti ini. Kemudian kita susun di atas loyang atau nampan. Nah, jika adonan puding udah rada menurun suhu panasnya, kemudian kita masukkan ke dalam cetakannya ya. Untuk mengisinya jangan sampai penuh ya teman-teman. Bisa diperhatikan seperti di video. Kita isi semua cetakannya sampai semua adonan pudingnya habis. Dalam satu resep ini menghasilkan 18 cup. Selanjutnya sisihkan terlebih dulu hingga set dan mengeras. Berikutnya kita siapkan panci lagi. Kemudian saya menggunakan 1 bungkus agar-agar warna hijau, lalu masukkan ke dalam pancinya. Tambahkan sejumput garam dan masukkan gula pasir sebanyak 50 gram atau bisa ditambah jika kalian suka lebih manis. Kemudian aduk-aduk bahan kering sampai tercampur rata. Setelah bahan kering tercampur rata, kita masukkan air sebanyak 2 gelas lalu diaduk-aduk. Selanjutnya saya tambahkan pewarna hijau 2 tetes. Aduk bentar lalu angkat. Kemudian kita pindahkan di atas kompor, masak hingga matang dan mendidih. Nah, setelah matang dan mendidih kayak gini, matikan api kompor dan angkat. Selanjutnya kita siapkan wadah seperti ini ya, lalu tuang adonannya. Kemudian kita sisihkan, tunggu set dan mengeras. Berikutnya kita siapkan mangkuk kecil kayak gini, kemudian kita masukkan 2 sendok makan biji selasih. Lalu kita tuangkan air panas ke dalam mangkoknya. Aduk-aduk bentar, lalu sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita kembali pada adonan puding yang udah dicetak tadi dan udah set dan mengeras. Kemudian kita siapkan toppingnya. Saya menggunakan buah stroberi segar dan jeruk mandarin udah dicuci bersih semua buahnya ya. Kemudian kita siapkan telenan, kita potong-potong buah stroberi tipis kayak gini. 1 buah bisa jadi 4-5 iris sesuai dengan besar kecil buahnya. Kemudian kita sisihkan pada piring setelah dipotong-potong. Untuk jeruk mandarinnya udah kita kupas kulitnya. Selanjutnya kita urai aja seperti ini ya. Karena kecil saya biarkan utuh tidak dipotong. Oke, ini udah selesai. Kita siapkan 2 bahan buahnya lalu sisihkan terlebih dahulu.
Berikutnya kita ambil adonan dalam cetakan yang udah mengeras. Kemudian kita letakkan di atas pudingnya 2 iris buah stroberinya. Nah, setelah buah stroberi, lalu kita tambahkan buah jeruknya ya. Kita letakkan di atas pudingnya. Kita lanjutkan hingga selesai mengisi buah jeruknya. Kemudian setelah ditambahkan buah stroberi dan buah jeruk, kemudian kita ambil adonan agar-agar hijau yang udah set dan mengeras. Selanjutnya kita menggunakan cetakan buah kayak gini ya. Kemudian kita keruk seperti ini berbentuk bulat-bulat kecil. Bisa juga dipotong-potong kotak-kotak kecil ya, disesuaikan aja dengan selera. Berikutnya kita letakkan agar-agar warna hijau di atas pudingnya kayak gini. Saya menggunakan agar-agar warna hijau karena kebetulan tidak mempunyai buah melon. Jika kalian mempunyai buah melon atau buah kiwi, bisa digunakan sebagai pengganti agar-agarnya. Ini kita isi semua pudingnya sampai selesai ya. Oke, setelah selesai menambahkan agar-agar warna hijau, kemudian kita tambahkan biji selasih. Untuk ukurannya disesuaikan aja dengan selera. Karena cupnya ini tidak terlalu besar, saya menambahkan biji selasihnya 1/4 sendok teh aja. Oke, ini udah selesai, kita tambahkan biji selasihnya, lalu sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita siapkan panci bersih lagi. Kita masukkan 1 bungkus agar-agar tanpa warna, kita tambahkan sedikit garam, dan gula pasir sebanyak 50 gram. Kemudian aduk-aduk dulu bahan keringnya hingga tercampur rata. Setelah bahan kering tercampur rata, kita masukkan air 2 gelas lalu diaduk-aduk lagi. Jika udah tercampur rata, lalu angkat. Kita pindahkan di atas kompor. Kemudian nyalakan api kompornya, masak hingga mendidih, terus diaduk-aduk. Nah, setelah matang dan mendidih kayak gini, matikan api kompor dan angkat. Selanjutnya kita siapkan cooking rack. Kemudian kita pindahkan pudingnya di atasnya. Kelihatan cantik dan menarik bukan setelah ditambahkan topping buah dan agar-agarnya? Dari warna-warni puding dan buahnya sangat menggugah selera aja ya. Kemudian kita ambil adonan agar-agar beningnya setelah suhunya hangat atau tidak terlalu panas. Sambil diaduk-aduk terlebih dahulu kayak gini, kemudian tuangkan di atas permukaan buah dan agar-agarnya kayak gini. Kita masukkan sebanyak 1 sendok sayur atau 2 sendok makan. Kita lanjutkan hingga selesai menambahkan agar-agar beningnya. Oke, ini udah semua, kita tambahkan agar-agar beningnya. Tunggu hingga set dan mengeras ya. Nah, ini dia resep puding susu topping buah segar yang enak, manis, segar, dan penampilannya cantik dan menarik. Puding satu ini tuh ya, sangat cocok sekali untuk menu takjil di bulan puasa ini. Jika dijadikan ide jualan, pasti deh laris manis. Semua pasti menyukai, dari anak-anak hingga dewasa dan orang tua, semua pasti suka deh. Selain dijadikan takjil, puding satu ini bisa juga dijadikan hidangan penutup di hari lebaran nanti ya. Setelah makan yang gurih-gurih, berlemak dan pedas, pasti resep puding ini cocok banget sebagai hidangan penutupnya. Oke teman-teman, kita cek pudingnya, udah set dan dingin atau belum? Ternyata udah set dan mengeras, kelihatan menggiurkan aja deh. Kemudian kita tutup seperti ini cupnya ya. Oke teman-teman, demikian resep yang saya bagikan hari ini ya. Semoga resep ini bermanfaat dan menginspirasi kalian semua. Terima kasih yang udah menyimak dan menonton video ini dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa lagi di resep video terbaru dari saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum.